Cek cek 1 2 3. Oke, selamat datang teman-teman. Kembali kita ke kelas gambar digital ya, menggunakan aplikasi Procreate ya. Sekarang ini video yang kedua, beginner 2 oleh aku Laura If Tobing atau sering aku singkat sebagai Liv Tobing teman-teman. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada video kali ini. Teman-teman nanti boleh bantu teman-teman juga kalau punya iPad dan juga punya aplikasi Procreate, kita akan nanti gambar sama-sama ya teman-teman ya. Kemarin tools-toolsnya dan dasar-dasarnya udah kita jelaskan di video pertama. Itu secara dasar aja sih teman-teman. Jadi aku baru menjelaskan tools-tools yang essential, yang penting dan lain-lain ya. Jadi harusnya untuk video kali ini kita bisa langsung aja nanti teman-teman ya. Nanti aku bakal mungkin mengingatkan sekali-sekali gitu ini tools-toolsnya untuk apa dan apa yang kita lakukan dalam menggambar bersama kemarin ya. Dalam menggambar bersama nanti. Jadi kita nggak mulai dari nol lagi ya. Oke, hari ini kita akan belajar sedikit tentang yang namanya komposisi teman-teman. Jadi komposisi ini sebenarnya singkatnya elemen-elemen dalam gambar kita nanti teman-teman. Gimana balance-nya atau keseimbangannya, proporsinya, dan fokusnya. Aku akan kasih sedikit contoh ya. Contohnya adalah gambarku yang ini teman-teman. Oh, teman-teman mungkin tadi di depan video udah lihat ya sekilas gambarnya. Nanti kita akan gambar Pikachu juga teman-teman. Nah teman-teman ini teman-teman bisa tentuin nggak fokusnya apa. Fokusnya pastinya Pikachu-nya ya teman-teman ya. Gimana cara nunjukin kalau kita fokusnya ada di Pikachu-nya? Ya cara tergampangnya adalah dengan membuat Pikachu ini paling depan dan paling besar teman-teman. Dengan begitu itu yang akan kita sadar terlebih dahulu atau mungkin penikmat seni kalian semua sadar terlebih dahulu adalah Pikachu-nya. Itu yang ingin kita tonjolkan kalau memang fokus kita ingin terhadap Pikachu. Lain cerita kalau fokusnya adalah pemandangan di belakang. Ya, pemandangan di belakang nanti kita punya cara-caranya tersendiri. Mungkin Pikachu-nya bisa kecil aja sebagai tambahan atau pemanis ya teman-teman. Aku di iPad ini nggak ada contohnya sih sayangnya ya untuk yang fokusnya pemandangan. Beberapa lainnya itu juga fokusnya lebih ke subjeknya ya teman-teman. Kayak Patamon ini mungkin bola dan juga efek-efek bintang atau net di belakang ini kalian sadar belakangan ya dibandingkan Patamonnya ya. Seperti itu untuk fokus. Nah untuk proporsi kita balik lagi ke Pikachu. Teman-teman, pohon itu besar sekali ya. Bisa dilihat pohon ini kan besar, tapi tetap aja karena pohon ini di belakang dan Pikachu-nya di depan, jadi pastinya pohon ini bakal lebih kecil dari Pikachu-nya dari sudut pandang mata kita ya. Yang mana sudut pandang mata kita itu tergambarkan oleh kanvas ini kan teman-teman. Gak mungkin pohonnya di belakang, Pikachu-nya jauh di depan, dan pohonnya tuh tetap aku buat sebesar kalau Pikachu-nya sebelahan sama pohonnya. Gak mungkin teman-teman. Hal-hal seperti itu yang dinamakan proporsi ya teman-teman ya. Bisa berupa besar kecilnya, tapi nggak juga. Bisa juga berupa berapa persen dari gambar ini Pikachu-nya ini hampir bilangnya 70% dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Tadi kita udah fokus, proporsi, dan juga balance. Balance ini mungkin nanti kita akan pelajari sambil aja. Seperti ini teman-teman. Ini aku membuat burger kucing gitu ceritanya teman-teman ya. Pastinya kalaupun kita ingin membuat fokusnya di burger ini, pastinya background dan juga efek-efek lainnya itu harus mengikuti teman-teman. Jadi aku buat napkin di sini, backgroundnya aku sesuaikan. Ini ceritanya mungkin nggak terlalu kelihatan kamera, ini ceritanya kayu gitu teman-teman, kayu ungu dan juga berserakan lain-lainnya. Nah tapi berserakan ini nggak boleh melebihi fokus utama aku teman-teman, yaitu kucingnya ini ya, burger kucingnya ini. Kurang lebih seperti itulah. Jadi fokus, proporsi, dan juga balance itu sebenarnya saling berkesinambungan ya teman-teman ya. Oke deh, mungkin kalian udah lihat tadi di depan. Di depan itu aku udah tampilin sedikit apa yang akan kita gambar ya. Yaitu yang satunya kalian pasti tahu Pikachu. Dan yang satunya lagi adalah temennya itu teman-teman. Mungkin yang kalian nggak terlalu banyak tahu yaitu namanya Eevee ya. Salah satu Pokemon starter juga ya. Selain Pikachu ada Eevee. Nah teman-teman sekarang boleh googling dulu. Ini kan iPad mau kita pakai untuk menggambar, mungkin boleh dengan HP atau laptop teman-teman. Teman-teman boleh googling Pokemon Eevee dan Pikachu seperti itu. Untuk apa? Untuk referensi warna. Karena di kamera ini teman-teman sayangnya aku belum bisa menemukan cara
supaya warnanya tuh sesuai dengan apa yang aku lihat di mataku teman-teman. Kayak contohnya ini kan putih ya teman-teman ya. Tapi di kamera pasti terlihat lebih abu-abu, tapi di mataku ini full putih bersih teman-teman. Putihnya cerah sekali ya. Ya inilah ya. Ya apa? Mungkin nanti lightningnya aku bisa benarkan ya untuk kepentingan video selanjutnya. Kayak kertas ini di mataku teman-teman ini putih sekali gitu ya, rada transparan, tapi ya karena masalah lighting dan juga kamera, pastinya mau aku apain juga nggak bisa putih banget teman-teman, jadi kayak pink keabu-abuan gitu ya. Sayang sekali ya, jadi warnanya tuh di kamera akan sedikit lebih gelap, makanya aku menyarankan kalian mencari referensi. Tinggal ketik Pokemon EV, aku tuliskan dulu ya. Tanpa kalian tulis Pokemonnya pun, asal kalian tulis Eevee dan Pikachu ya. Pikachu udah tahu ya tulisannya semua ya. Ini pasti muncul ya. Boleh di satu-satu kalian searchingnya, boleh bareng-bareng. Banyak kok foto Eevee dan Pikachu ini barengan. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Oke, aku duduk dulu. Ini saat aku duduk biasanya suaranya jadi agak mengecil ya teman-teman. Karena sekarang nih karena aku berdiri, mulutnya dekat sekali dengan mikrofon. Tapi kalau aku duduk pasti akan menjauh. Jadi nanti aku akan coba naikin volumenya, tapi semoga tetap kedengaran ya. Seperti biasa kita akan plus. Habis itu untuk ukuran kanvasnya kita akan mengikuti yang kemarin aja teman-teman, yaitu yang paling atas screen size, oke? Mungkin minggu depan kita boleh coba ukuran kanvas yang lain ya teman-teman ya. Either itu kotak dan lain-lain. Oke, aku duduk dulu. Sekarang kita akan masuk, teman-teman jangan lupa ya, yaitu sketsa. Oke, ya aku akan menggunakan Narinder pensil. Terserah teman-teman mau pakai 6B pensil atau HB pensil. Sekali lagi di video ini aku harap walaupun kita gambar bersama, teman-teman boleh tetap memasukkan kreasinya atau ide-idenya. Ide itu nggak harus besar teman-teman. Boleh dimulai dari aku yang sketsa pakai Narinder pensil dan kalian sketsa yang pakai 6B pensil. Boleh kayak gitu teman-teman. Jadi merasakan kenyamanan sendiri-sendiri. Dan video ini aku sarankan untuk kalian play di kualitas 1080 ya teman-teman ya, supaya kelihatan. Ingat 1080 atau minimal 720, jangan di bawahnya, oke? Kita akan mulai dari sketsa teman-teman. Jadi apa nih gambarnya? Gambarnya kan untuk menjelaskan juga proporsi dan lain-lain. Aku ingin menggambar Pikachu di sini. Bentar teman-teman, aku pun juga butuh referensi ya teman-teman, Pikachu itu kayak apa? Aku sudah lupa, oke. Padahal barusan aku nunjukin gambar Pikachu aku ya teman-teman. Yuk teman-teman boleh diikutin gambar bakpao. Nah, tapi bakpaonya, kalau kemarin kan bakpaonya pipinya di kiri kanan. Sekarang bakpaonya pipinya cukup di sebelah sini, jadi sebelah kiri kita ya. Dan sebelah kanannya cukup teman-teman buat bulat begini. Jadi yang seperti ini cukup sebelah kiri aja. Kenapa? Pertanyaan bagus nih. Kita balik lagi ke sini. Karena di gambar kita yang pertama teman-teman, Korillakuma ini menghadap depan ya. Jadi pipinya tuh rata gitu, sama-sama bulat atau sama-sama membentuk lekungan gitu. Tapi untuk Pikachu hari ini kita akan menggambar dengan dia sedikit menghadap ke kiri. Aku gambarin aja ya biar lebih contohnya. Ini kalau orang menghadap ke depan ya teman-teman. Ya. Ya, tapi kalau orang itu menghadap ke samping sedikit, pastinya pipinya akan berbeda. Telinganya juga yang tadinya di sini cuma di sini, telinga kirinya cuma dikit kelihatannya. Matanya juga bukan lagi di tengah tapi di sini ya. Bukan lagi di tengah tapi di sini, dan hidungnya nggak cuma garis, harus jadi ada kelihatan gitu ya. Nah, Pikachu ini kita akan menggambarnya dengan sudut pandang yang ini. Jadi hari ini kita juga belajar menggambar karakter dengan sudut pandang lain ya teman-teman, selain sudut pandang menatap ke depan. Oke. Nah, habis itu kalian boleh perkirakan matanya kurang lebih ada di sini. Ini kira-kira dulu ya. Bisa berubah-ubah teman-teman. Mungkin ini cahaya matanya aku mau buat di sini. Jadi lingkaran besar, lingkaran kecil ya teman-teman ya. Mungkin sekarang kelihatannya serem ya. Tapi kita percaya pada proses saja ya.
Kalian boleh warnain dan lingkaran kecilnya dibiarin aja. Situ kalian boleh gambar hidungnya seperti ini teman-teman. Dan mulutnya adalah bentuk huruf W, tapi dibuat lebih lembut ya. Jangan tajam begini, lebih seperti ini teman-teman. Oke? Bisa diikuti sejauh ini ya. Kalian juga bisa gambar di sini lingkaran teman-teman. Ini apa? Kalau teman-teman tahu Pikachu, pasti tahu kalau pipinya merah bulat ya teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman kebayang ya, Pikachu-nya ini menghadap mana teman-teman? Menghadap ke sini sedikit dan ke atas sedikit ya. Oke? Teman-teman sekarang sudah bisa membuat satu perspektif lagi ya, dibandingkan yang cuma karakter yang cuma menghadap depan. Teman-teman sekarang sudah bisa membuat karakter yang menghadapnya 3/4 namanya teman-teman ya, kalau sedikit menghadapnya. Ini aku kecilin sedikit kepalanya karena tadi sedikit panjul ya. Nah, habis itu kupingnya Pikachu itu biasanya naik atau turun teman-teman? Biasanya naik ya, tapi kadang-kadang kita boleh gambar dia turun juga. Kayaknya lebih manis kalau kupingnya tetap naik ya teman-teman ya. Jadi kalau kelinci, ini bukan Pikachu ya, ini contohnya kelinci. Maksudnya ini Pikachu, tapi yang contoh aku ceritain ini akan jadi kelinci. Adalah kelinci tuh kalau dia menghadap depan, ya kan, kupingnya naik begini kan. Tapi kalau dia menghadap atas teman-teman, jadi matanya di atas gini nih, dagunya. Ini gambar sederhana ya. Kadang-kadang kupingnya akan jadi seperti turun ya teman-teman ya. Makanya tadi Pikachu-nya aku rencananya sih ingin membuat kupingnya turun, tapi kayaknya lebih manis kalau kupingnya naik. Di sini pun teman-teman boleh ambil keputusan teman-teman sendiri loh teman-teman ya. Apakah kalian mau membuat kupingnya naik atau turun? Oke, kita lanjut membuat kepalanya. Teman-teman boleh gambar dari segitiga rumput di sini teman-teman. Ini apa? Ini bulunya yang berdiri. Kalau teman-teman cari referensi Pikachu, kemungkinan besar banyak gambar-gambarnya yang begini teman-teman. Ada rambut-rambut berdirinya di sini ya. Itu ciri khasnya aja sih teman-teman. Kupingnya, ayo kita tarik garis. Kalau bisa turunin nih teman-teman, jangan sampai kalau bisa maksud aku kupingnya ini semua masuk ke kanvas. Tadi aku kan keluar kanvas gitu, jadi aku turunin ya. Ingat ya cara menurunkan ini ya teman-teman ya. Kursor ini kalian klik, dah kalian boleh pindah-pindahin mau kemana. Oke. Aku akan gambar telinganya kurang lebih segini. Aku rasa salah satu kesalahan menggambar Pikachu tuh kadang kita membuat telinganya sepanjang mungkin ya teman-teman. Padahal kalau bisa panjangnya jangan terlalu jauh dari kepalanya ya teman-teman. Oke. Itu di sini. Nah, kalau menurutku kuping yang ini posisinya ketinggian ya. Ini kan di sini. Ini agak naik ke sini. Aku mau turunin sedikit. Gimana caranya teman-teman? Kalau panah doang kan semua gambarnya ikut bergerak. Gimana? Ada yang masih ingat? Kita pilih ini ya. Kita pilih ini dan kita ya, freehand dulu, freehand. Dan kita kurang lebih lingkarin yang mana yang mau kita pindahin. Sekarang kalau kita pencet panah, cuma ini yang bergerak ya teman-teman ya. Luar biasa ya teman-teman teknologi. Kalau gambar di kertas kita pasti harus ngulang dari awal ya. Gak juga sih, tapi maksudnya banyak yang dihapus gitu. Nah, udah teman-teman, aku mau kecilin sedikit ya, supaya badannya muat di dalam kanvas. Kalau teman-teman kalau udah siap, kita akan lanjut gambar badannya. Ini dari leher belakang, teman-teman boleh tarik garis. Ini aku sarankan nggak apa-apa kalau kalian tariknya satu-satu gini, nggak perlu garis lurus gini ya. Jadi kayak rambut gini nggak apa-apa karena ini kan masih sketsa ya. Habis itu sampai kurang lebih di sini ya. Mungkin di sini teman-teman boleh belokkan, set gitu. Jadi seperti hook gitu ya teman-teman. Habis itu sekali lagi gambar hook lagi, menghadap ke arah tengah dan pertemukan di tengah ya. Oke, sekarang kita akan buat tangannya. Tangannya Pikachu ini simple ya teman-teman. Cukup 3 begini aja. Oke. Tangan satunya teman-teman boleh gambar U yang miring. Di situ ujungnya 3 jari tajam-tajam ya. Jadi ini Pikachu-nya akan sedang memegang sesuatu ya teman-teman.
memegang sesuatunya apa akan kita jelaskan nanti. Kalian boleh hapus dagunya. Nah ini aku mau hapus badannya karena menurutku badannya terlalu langsing teman-teman. Jadi kurang imut ya kalau terlalu langsing juga. Ini agak aku buat gendut gitu, seperti aku ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Tapi walaupun gendut, tetap bawahnya harus kelihatan jelas ketemu pipinya di sini ya. Oke, habis itu untuk kakinya juga sangat simpel, lingkaran, cut 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 cut. Iya, ini cuma lingkaran dan tiga jari teman-teman ya. 3 jarinya pun tajam aja kayak ceker ayam ya. Habis itu ini bagian sini mungkin terlalu maju kalau digambarku, mungkin kalau digambar kalian udah bagus ya teman-teman ya gambar badannya. Tadi menurutku terlalu maju sih punya aku ya. Habis itu kita akan gambar apa teman-teman yang kurang? Ekornya kita bisa mulai dari sini. Jadi pastinya ekornya itu nggak bisa kita tunjukin semua ya. Ini bakal ketutup badannya sedikit. Teman-teman udah buat. Di sini kayak tanda lebih besar dan di sini garis aja. Oke. Dari sini sudah bisa dimengerti. Habis itu teman-teman boleh ikutin seperti ini teman-teman. Perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Dan baru di sini buat rectangle besar. Ya, rectangle besarnya seperti ini. Dan garisnya seperti ini. Ya, untuk ekornya seperti itu. Kalian boleh arsir di bawahnya karena di bawahnya ini warnanya coklat ya teman-teman. Jadi warna coklat ekor Pikachu itu bukan di atas ya, di bawah loh teman-teman. Habis itu kita mau arsir-arsir bagian lain. Ini kan atas kuping udah kita arsir ya karena warnanya coklat. Habis itu sebelah sini juga teman-teman kalian boleh buat bulat-bulat. Bukan bulat sih, setengah oval begini dan diarsir. Ini adalah salah satu pola badannya Pikachu ya teman-teman ya. Nah habis itu kalau menurutku, kalau gambar teman-teman sejauh ini gimana? Kalau menurutku untuk Pikachu aku ini matanya agak tajam yang sebelah sini. Ini kan bulat matanya, yang tadi tuh agak tajam ke bawah gitu, jadi agak galak kayaknya Pikachu-nya. Aku mau buat lingkaran aja. Maksudnya tadi juga lingkaran, tapi ini kayaknya lingkarannya lebih perfect gitu, lebih manis gitu. Jadi ini bedanya teman-teman. Ini mata bulat ya. Oke, matanya lingkaran. Tadi tuh Pikachu-ku agak sedikit begini matanya. Nah, kelihatan bedanya? Ini kayak lebih bulat. Ini kayak senyumnya agak sedikit disipit-sipitin atau sedikit muka jahat gitu ya. Bukan muka jahat sih, mukanya agak galak gitu. Tapi sekarang masalahnya mata ini jadi lebih kecil. Balik lagi, kita lingkarin. Habis itu kita besarin dikit. Turunin. Ini aku akan kecilin sedikit dan aku akan turunin juga. Oke. Nah, ini Pikachu-nya beda sama yang tadi aku gambar di sini ya, teman-teman. Sama yang aku tunjukin di sini. Di sini Pikachu-nya lebih besar gitu dan juga kepalanya lebih pepes dan juga matanya lebih kecil ya. Terserah sih teman-teman mau yang seperti apa, tapi ini aku akan coba yang seperti ini. Mungkin rambut atasnya ini jelek ya teman-teman. Rumputnya ini kok ada jelek mungkin sebenarnya kecil aja, tadi kegedean kali ya. Aku juga akan kecilin mulutnya dan juga aku akan buat lebih halus. Nah, ini aku sedang melakukan apa teman-teman? Ini sedang melakukan adjustment ya. Nah, kalau kalian pilih ini panah lagi, ada freeform, uniform, distort, dan warp. Aku mau coba klik warp dan aku akan tunjukkan apa yang bisa dilakukan teman-teman. Ini jadi kayak liquify gitu kalau di kamera ya. Jadi bisa bikin jadi lebih kurus atau lebih gendut gitu ya. Aku mau gemukin dia sedikit teman-teman. Menurutku dia terlalu langsing ya. Jadi kurang imut gitu. Nah, gimana teman-teman udah ikutin tadi caraku?
Semoga udah ya. Agak cepet tadi aku bikinnya. Jadi dalam Procreate tuh kalian have fun sebenarnya teman-teman ya. Dibandingkan gambar secara teknis gitu, yang mana pasti tetap perlu sih gambar mengikuti teknis ya teman-teman. Jangan salah, cuma di sini tuh lebih banyak trial and error gitu teman-teman. Nah, kenapa tangan Pikachu aku angkat? BTW udah ya, teman-teman udah adjust sendiri Pikachu-nya akan seperti apa. Kenapa tangan Pikachu aku angkat teman-teman? Karena dia sedang memegang, ini terserah kalian mau buahnya apa aja. Aku akan seneng kalau kalian bisa mengimajinasikan sendiri ya. Tapi ini aku akan membuat buah apel yang besar ya teman-teman. Apel tuh seperti ini ya, kurang lebih bentuknya seperti gigi gitu teman-teman. Jadi di atasnya dia lebih halus lingkarannya, lekukannya, dan di bawahnya lekukannya lebih ke tengah dan lebih tajam begini ya. Jadi dia ceritanya sedang membawa apel gitu teman-teman, dan aku ingin memberikan ceritanya mulutnya agak kebuka ya, supaya seakan-akan dia sedang makan apelnya gitu. Aku kasih lingkaran di sini. Ini kayak apelnya sudah tergigit gitu loh teman-teman. Nah, banyak cara untuk kalian menunjukkan seakan-akan di mulutnya ada sesuatu, ya apa dalam pipinya tuh ada sesuatu. Ini pertama, kalau cuma senyum gini kan jadi kayaknya dia kayak cuma senyum aja ya. Teman-teman boleh, ini terserah, aku pun masih nggak tahu apakah aku pakai, tapi teman-teman boleh kasih sedikit garis di sini teman-teman. Nanti ini garisnya tipis ya. Nah, seakan-akan pipinya penuh gitu ya, lucu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa ngeliat ya apa yang aku visualisasikan gitu. Nah, untuk Pikachu sketsanya mungkin sampai sini dulu ya. Apelnya aku mau buat lebih ini lagi deh, bekas gigitannya tuh lebih dalam gitu teman-teman. Nah, teman-teman boleh cerita ya, kalian bikin buah apa di sini, di tangan Pikachu ini kalian bikin buah apa? Oke. BTW kalau kalian mau ikut apel, bikin buah apel nggak apa-apa juga teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke Eevee. Aku mau kecilin sedikit. Nah ini teman-teman, karena kita membuat 2 karakter, teman-teman boleh perkirakan apakah ini karakter pertama terlalu besar, terlalu makan tempat, jadinya karakter keduanya jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Teman-teman boleh perkirakan itu. Dan kalau aku pribadi, menurutku Pikachu ini akan aku kecilin sedikit ya. Akan aku kecilin sedikit dan aku naikin sedikit. Ini di bawahnya, karena kita belum belajar membuat background ya teman-teman untuk kelas saat ini. Jadi di bawahnya aku akan buat gini aja teman-teman. Ini apa? Ini nanti akan jadi rumput-rumputan gitu lah, pura-puranya rumput, petak rumput kecil gitu. Karena kita belum masuk dalam membuat background ya. Jadi kita nggak usah maksain bikin background dulu. Sekarang kita menggambar Eevee. Teman-teman boleh ganti referensinya tadi yang di Google dari Pikachu, boleh diganti jadi Eevee dulu ya, gambar-gambar Eevee-nya untuk kita jadikan referensi. Aku udah ketemu dan kita akan membuat Eevee-nya teman-teman, boleh ikutin aku. Kita akan mulai dari kepala rumputnya teman-teman. Jadi rambutnya seperti ini ya. Habis itu, oh lupa teman-teman, boleh dihapus, maaf. Saranku kita add layer. Gimana teman-teman caranya? Kotak 2 ini dan plus, oke? Habis itu di layer 2 teman-teman, jangan habis plus kalian balik lagi ke layer 1, sama aja ya. Balik ke layer 2 dan kita akan membuat Eevee. Teman-teman, catch-nya adalah Eevee-nya lebih kecil dari Pikachu. Oke, tadi aku selesai dari rumput teman-teman, buat rumput seperti ini. Habis itu buat lengkungan seperti ini teman-teman, lengkungannya menuju lingkarannya. Dan buat pipi bakpao. Oke ya. Mungkin boleh agak bulat sedikit. Nah ini rumputnya kalian boleh tambahin dikit-dikit lagi teman-teman ya. Sambil tetap ngasih lingkaran, kalian boleh tambahin rumput dikit-dikit ya. Habis itu telinganya seperti ini teman-teman. Kalian boleh buat lengkungan. Nih lengkungan seperti ini. Jadi seperti es gitu, tapi esnya sangat kurus ya, bukan begini.
tapi S-nya seperti ini gitu ya. Boleh ikutin sini. Udah. Dan kalian buat lengkungan biasa turun menuju kepalanya. Oke, habis itu di atasnya kalian boleh tarik lengkungan lagi. Oke, telinga sebelah kanan dia, telinga sebelah sini, sebelah kiri kita sudah jadi. Telinga sebelah kanannya kalian boleh buat lengkungan biasa. Ya, lengkungan biasa menuju ke belakang. Habis itu kalian boleh buat seperti ini teman-teman. Ya. Habis itu kalian buat lagi tapi lebih kecil di dalamnya. Jadi ini bagian dalam telinganya teman-teman ceritanya ya. Tada gitu. Ini udah kebayang ya bentuk Eevee-nya tuh seperti apa tuh, udah kebayang banget ya teman-teman. Sekarang Eevee tuh punya shawl ya teman-teman, seperti punya shawl gitu. Jadi ini ditiban aja. Ditiban aja teman-teman, shawl begini ya. Kalian boleh ikutin, ini rumput-rumput gini teman-teman. Ini sambil aku hapus juga dagunya. Rumput-rumput gini tapi tetap sambil lingkaran gitu. Jadi Eevee tuh penuh dengan rumput-rumput yang membentuk pola lingkaran ya teman-teman ya. Ini kalian hebat kalau kalian bisa sampai sini ya. Dan ini baru kita video kedua. Kayaknya aku gambar kedua kali tuh masih sangat cemen ya teman-teman. Oke, shawlnya udah jadi. Untuk kakinya kalian boleh ikutin aku. Seperti ini, 2, 3, 4 ya. Iya, sorry. Mungkin jarinya belakangan aja teman-teman. Jadi aneh tadi ya ditambah jari ya. Kayaknya lebih manis dia bulat aja ya. Maaf ya. Jadi boleh mulai dari sini. Nanti jarinya kita boleh tambahin. Dan ini kakinya pendek aja teman-teman. Pendek saja ya, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang jadi agak creepy. Habis itu kita tinggalin sebentar. Teman-teman boleh bikin lingkaran di sini. Ya. Lingkaran di sini. Bukan lingkaran sih, lengkungan teman-teman. Aku mau pakai kata lain tapi emang lengkungan sih namanya ya. Habis itu kasih kaki di sini ya. Kaki lagi. Nah, ini kalian boleh perlambat ya teman-teman. Ini pun aku belum, pasti bakal aku hapus-hapus nih ya. Ini belum bentuk full gitu. Di situ aku gambar, aku sambungin. Dan kaki yang sebelah kanannya di bawah sini teman-teman. Oke, habis itu aku lanjut gambar pantat begini. Garisnya aku hapus ya teman-teman ya. Nah, ini apakah teman-teman bisa memvisualisasikan dia sedang menghadap mana? Ya. Pertama hidungnya di sini, jadi sama ya teman-teman. Dia sedang menghadap 3/4 juga ya. Nah, untuk mata Eevee dia lebih oval segitiga seperti ini teman-teman. Ya, boleh ya diikutin seperti ini. Beda banget ya sama mata Pikachu yang bulat, dia lebih seperti ini. Kalian boleh gambar pipinya. Dan untuk mulutnya lebih ke kaget ya. Nah, Eevee-nya boleh kalian geser sedikit. Boleh ya. Habis itu kita akan menggambar ekornya. Ini adalah salah satu ciri khas Eevee yang paling ya. Nah, seperti ini teman-teman, ekornya cuma garis-garis rumput ya. Nah teman-teman, sejauh ini yang mana yang kalian nggak bisa ikutin teman-teman? Tadi soalnya menggambar Eevee-nya aku jadi lebih kayak freestyle ya daripada sambil menjelaskan. Lebih kayak ke ikutin gerakan ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, semoga bisa ya. Nah ini aku mau tambahin lagi shawlnya, ceritanya sampai bawah sini teman-teman. Apakah teman-teman bisa membayangkan apa yang sedang terjadi? Iya teman-teman, Eevee ini melihat ke belakang padahal dia mau jalan ke depan ya. Padahal dia tuh udah di sana gitu, udah di belakang sana. Tapi dia ngeliat ke belakang karena ngiri ya teman-teman. Ngelihat si Pikachu-nya ceritanya makan apel segede gaban ya. Dan di Eevee kita akan tambahin juga lingkaran tadi teman-teman. Ini gimana cara buatnya? Ini cuma ngikutin garis-garis aja. Terus setiap garis kalian bikin kayak set gitu teman-teman. Easy ya, bisa diikutin ya.
Ini nanti akan aku kasih rumput. Nah, Eevee ini teman-teman harusnya kurang lebih ukurannya kan sepikachu. Tapi karena Eevee-nya tuh di gambar ini ceritanya sudah di sana, jadi dia sedang berjalan menuju ke arah sana, meninggalkan gitu. Jadi dia proporsinya badannya akan lebih kecil ya. Seperti contohnya kertas ini ukurannya sama ya. Tapi pastinya kalau aku kedepanin gini, yang sebelah kiri ini pasti jadi lebih besar ya teman-teman ya. Karena kertas ini di belakang sana. Itu yang terjadi juga pada Eevee kita ya. Eevee dan Pikachu kita. Oke deh, kita udah mulai bisa melakukan line art teman-teman. Ingat ya, line art itu garis ya. Garis apa ya? Agak susah diindonesiakan ya teman-teman. Garis gambar kita itu sebelum kita mewarnai gitulah ya. Garis luar ya, garis luar gambar kita, oke? Nah, aku mau mencoba cara baru. Nah, pertama teman-teman ini kalau udah nggak ada perubahan lagi, ini kan tadi kita masih, ini kan layer 2 gitu ya. Terus ini Pikachu-nya layer 1 sendiri gitu ya. Kalau udah nggak ada perubahan lagi, teman-teman boleh klik layer 2-nya. Habis itu klik lagi dan kalian boleh pilih merge down. Sekali lagi aku sarankan untuk video ini di play dalam 1080p ya, 1080p ya teman-teman. Merge down. Jadinya sekarang kita punya satu layer aja sketsanya supaya nggak banyak-banyak. Ambil 2 jari, ingat ya, dan klik di sini. Di warna biru ini layer 1, klik dan atur transparansinya. Kita mau kecilin jadi dia agak transparan gitu ya, seperti ini. Jangan setebal ini teman-teman, kalau bisa segini aja sih cukup ya. Semoga di kamera tetap terlihat. Kita plus layer. Nah teman-teman, ini aku akan mungkin untuk video-video pertama aku akan tetap rename ya. Layer 1 ini aku akan namain apa teman-teman? Sketch ya. Kurang A tapi sketsa maksudku. Nah nanti di video-video setelahnya aku harap kita udah terbiasa ya. Jadi nggak perlu kita menghabiskan waktu untuk memberikan nama di layer-layer ini. Tapi pastinya kalau untuk pekerjaan ini memang jauh lebih rapih kalau bisa dinamain ya. Oke, kita balik ke layer 2. Ingat jangan salah. Kita ke layer 2, jangan tetap stay di sketch. Apa ini teman-teman? Rename, kok select? Rename line. Aku cukup namain line, kita nggak perlu line art lagi ya. Teman-teman udah mengerti. Nah untuk line-nya aku mau pakai warna apa teman-teman ya? Mungkin bosen hitam ya, aku mau agak coklat kesini. Teman-teman kalau mau pakai warna lain untuk kita pemula awal-awal, kalau bisa jangan warna yang terlalu ekstrim kayak merah atau lain-lain tak ya. Walaupun terserah kalau mau explore, cuma aku sarankan kita mulai dari coklat di bawah sini teman-teman. Coklatnya pun bukan coklat ini teman-teman, bukan coklat muda yang begini ya, kita mulai coklat kehitaman. Jadi seperti warna tahi lalat gitu ya. Oke, karena warna garis hitam itu atau garis coklat tua itu cocok untuk semuanya teman-teman. Jadi gambar kita kemungkinan besar akan terlihat tetap bagus ya. Oke, aku hari ini mau coba hal yang baru untuk garis ya. Kemarin kita pakai apa teman-teman? Banyak ya. Kemarin kita pakai Studio Pen, Inka dan Fine Line gitu. Hari ini aku cuma mau pakai fine tip aja ya. Teman-teman juga pasti ada fine tip ya. Fine tip ini tapi untuk punyaku aku udah konfigurasi sedemikian rupa ya supaya dia lebih stabil gitu. Oke, sudah siap? Sudah ya. Kita akan mulai dari Pikachu terlebih dahulu. Aku akan mulai dari rumput-rumput di kepalanya teman-teman. Ya, teman-teman boleh ikutin. Kalau kalian kepalanya jadinya memutuskan untuk tidak pakai rumput-rumput, nggak apa-apa teman-teman, boleh tungguin ya untuk kita yang menggambar rumput. Nah, kalau aku teman-teman terbiasa setelah aku menggambar sesuatu aku zoom out. Caranya gimana? Tadi ditarik gini aja. Habis itu aku matikan dulu sketsanya, aku matikan dulu ya. Menurutku garisnya ketebalan teman-teman. Jadi aku akan cancel semuanya. Jadi idenya apa teman-teman? Kenapa aku zoom out dan aku matikan sketsanya? Karena kalau orang-orang ngelihat seni kita teman-teman, nggak di zoom sampai segini teman-teman.
seni kita tuh, gambar kita tuh dilihat dari kejauhan seperti ini pada umumnya, mungkin zoom sedikit-sedikit ya. Cuma kalau kita terpaku pada ini, kita zoom jauh, fokus ke sini, itu bisa jadi gambaran besarnya malah nggak dapet gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa untuk bolak-balik zoom in zoom out gitu ya, nggak apa-apa teman-teman. Ini di size-nya aku pakai di 3% atau 4%. Nah, karena ini udah aku konfigurasi ya penanya, jadi bisa jadi 3%-nya aku sama 3%-nya kalian beda di iPad masing-masing ya. Cuma nggak apa-apa, kurang lebih setipis ini lah teman-teman. Jadi aku hari ini pakai pena yang tipis ya. Lagi-lagi aku lakukan zoom out dan matikan sketsanya. Gitu teman-teman, gitu-gitu aja diulang-ulang ya. Nah, kalau bisa supaya mempermudah ini kita nanti, mempermudah masukin warna, kalau bisa semua garisnya ketutup ya teman-teman. Apalagi yang bentuk segitiga dan rumput-rumput gini tuh rawan kebuka garisnya. Teman-teman boleh, ini akan makan waktu sih, tapi teman-teman boleh ceknya gini, kalian satuin aja, terus kalian kasih warna. Nah, kalau ketutup semua gini, berarti aman ya. Tapi kalau habis kalian satuin, ini misalkan gimana ya misalkan ya, kalau kalian satuin gini, terus pas kalian kasih warna tumpah, berarti ada garis yang ketutupnya nggak rapat teman-teman. Kalau seperti itu, nggak apa-apa. Kalau saranku kita tinggalin aja dulu teman-teman, kita nikmatin dulu line artnya. Line art ini mungkin salah satu bagian yang tidak terlalu disukain sama para seniman ya teman-teman. Aku cukup mengerti sih, karena boring ya, tidak ada warna, terus tetap harus dibuat dengan hati-hati gitu. Kalau sketsa kan kita buat dengan oret-oret menyenangkan ya. Oke teman-teman boleh ikutin aku. Aduh, ketutup itunya aplikasinya. Aku masih harus membiasakan diri teman-teman. Tanganku suka kepencet jadi ke bawah. Oke, ini aku nggak perlu jelasin apa-apa. Mungkin teman-teman boleh ikutin aja. Mengikuti gambar sketsa kita. Garisnya kalau bisa tertutup semua ya. Kalau kalian bisa buat dengan satu garis tanpa putus kayak gini tadi. Kalau aku kan tadi masih mukanya gini, baru aku satuin gitu kan. Kalau kalian bisa satu garis gini langsung membentuk mukanya, itu hebat teman-teman ya. Akan sangat hemat waktu ya. Nah, ini kan aku masih satu-satu gini ya. Maaf ya kalau aku lebih hening dalam membuat line art. Ini karena fokus ya teman-teman. Fokus ya teman-teman, aku jadi hening. Tapi sebenarnya ini soalnya juga tidak memerlukan penjelasan kompleks ya. Cukup menjiplak sketsa kalian, itu aja idenya teman-teman. Jadi ini proses yang cukup memakan waktu, tapi simple sebenarnya. Yang membuat makan waktu adalah sifat perfeksionis kita ya. Which is okay teman-teman. Menurutku dalam seni, sedikit perfeksionis itu it's good ya. Ini kalian boleh terserah mau, kalau ada garis yang keluar gini mau kalian hapus sekarang atau kalian hapus nanti aja pas sudah selesai semua, itu pilihan kalian. Tapi kalau aku lebih suka dihapus sekarang sih ya, jadinya lebih tenang aja gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik berkali-kali, tapi nggak masalah juga teman-teman. Ini harus aku sambil dengar musik ya kalau dalam membuat line art. Aku sarankan ke kalian juga begitu sih teman-teman kalau dalam menggambar ya, supaya kita nggak sadar waktu. Bukan dalam artian buruk ya, cuma maksud aku sadar waktu itu bosen, jenuh gitu teman-teman. Udah berapa jam nih gambar terus gitu, kalau sambil dengar musik biasanya nggak terasa. Oke, aku badannya ini udah ketutup semua harusnya. Penentuannya aku akan kasih warna, semoga warnanya nggak tumpah kemana-mana. Yes, full hitam, berarti semua garis tertutup. Kalau kalian gimana teman-teman, udah dicoba belum? Apakah setelah kalian kasih ini jadi full hitam atau garisnya tumpah atau warnanya tumpah-tumpah teman-teman?
Semoga full hitam ya, supaya garisnya tertutup semua. Oke. Ini kita akan ke kakinya. Kalau bisa teman-teman ya, kalau bisa nih, sketsa itu kalian ikutin banget teman-teman. Jangan sketsanya, misalkan sketsanya kakinya di sini, terus kalian line artnya kakinya di sini, kayak buat apa nge-sketsa kita. Kalau adjustment akhir-akhir nggak apa-apa, kayak aku kan nih kakinya nih nggak sesuai banget kan posisinya, tajam-tajamnya gitu. Nah kalau dikit-dikit gitu sih nggak apa-apa, tapi kalau gambaran umum ya teman-teman, ikutilah sketsa. Makanya kalau bisa pas kalian buat sketsa yang udah jadi itu, kalau bisa ya yang udah sesuai, bagus gitu teman-teman. Jangan sketsanya yang dirasa masih belum puas terus kalian udah lanjut ke line art, itu nanti akan merusak banyak hal ya. Oke, kalian udah sampai mana? Jangan-jangan kalian udah sampai Eevee ya, aku baru nyampe ekor. Atau kalau kalian masih di belakang banget, masih misalkan di kepala atau kuping, nggak apa-apa juga. Kalau kalian ada yang masih di sketsa, nggak apa-apa juga teman-teman. Kita di sini sama-sama ya. Kalau teman-teman merasa udah terlalu jauh, mungkin videonya boleh di pause, atau di YouTube tuh ada sistem kecepatan video ya teman-teman ya. Jadi kecepatan videonya mungkin kalian mau buat 75% aja. Kalau buat teman-teman yang mungkin dalam kerjaan ini butuh waktu lebih banyak ya, bukannya lambat atau lamban ya, tapi butuh waktu yang berbeda dengan aku. Atau mungkin teman-teman kecepatan, buat teman-teman yang luar biasa cepat gitu membuatnya, dan sekarang udah sampai kejauhan gitu, mungkin boleh video ini dipercepat atau kalian pause gitu ya. Banyak cara teman-teman. Intinya kalian gak perlu takut ya kalau kalian ketinggalan atau kecepatan. Ini video teman-teman bisa di pause kapan aja ya. Oke, ekornya aku akan tes apakah warnanya tumpah. Tidak ya, warnanya hanya tetap di ekor. Kaki aman. Oke. Aku sekarang di Eevee nya teman-teman. Nah ini walaupun di sketsa kupingnya begini, cuma teman-teman harus ingat ya, ini kupingnya ketutup ekornya Pikachu ya. Sayang banget sih, padahal kuping kirinya ini bagus ya teman-teman. Aku suka gitu, unik. Sekali lagi, aku hanya menjeplak sketsa, tidak ada yang spesial teman-teman, tidak usah takut ya. Dalam line art tuh simple, namun makan banyak waktu dan butuh kesabaran. Itu aja teman-teman, itu aja ya. Aku pribadi dalam menggambar ini belum pernah dapat pelatihan official, pelatihan apa teman-teman, maksudnya kayak sekolah yang resmi gitu ya teman-teman ya. Hanya otodidak. Aku juga belum mendapatkan penghargaan atau pekerjaan yang sesuai gitu ya dalam menggambar-gambar. Doakan saja teman-teman ya, semoga supaya kalau bisa sih April ini, jangan April, Maret ya teman-teman, makin cepat makin baik. Cuma maksud aku ya, Maret kan tinggal berapa hari lagi ya teman-teman ya. Aku tetap berusaha sih untuk bisa secepat mungkin, misalkan aku buka freelance, atau misalkan amin-amin bisa kerja di studio webtoon ya. Atau sebenarnya sih kerja apa aja sih teman-teman ya, kerja apa aja sih, tapi akan lebih senang ya kalau gambar kita atau cara kita membuat video dan mengajar itu bisa digunakan dalam pekerjaan kita, itu lebih senang ya. Tapi aku sudah terlalu lama menganggur, sepertinya sudah tidak punya hak untuk pilih-pilih. Sedih ya teman-teman, gak apa-apa. Di Februari ini sih kalau di berita desain banyak ya, di Instagram berita desain banyak lomba-lomba logo dan gambar dan lain-lain. Aku pribadi udah berapa kali ngikutin teman-teman, belum menang-menang. Tidak pernah sekalipun menang. Kalau kalian mau lihat contoh yang sering menang tuh, nama Instagramnya ada Cing gitu, CIN, G-nya banyak gitu teman-teman. Kalau kalian searching pasti muncul, aku nggak tahu G-nya berapa kali, tapi kok asal kalian searching Cing terus habis itu G-nya beberapa, pasti dia muncul ya. Itu salah satu ilustrator yang sering menang teman-teman, terutama dalam kemasan dan juga ilustrasi ya. Kalau logo dan maskot tuh biasanya lain lagi pemenang. Yang sering menang tuh ada orangnya gitu teman-teman. Orang-orang seperti itu keren ya.
tanpa mereka kerja pun dengan total juara mereka yang seperti itu, ya itu bisa jadi udah dari situ pekerjaan mereka teman-teman, menang lomba luar biasa ya. Bisa sepede itu teman-teman, karena emang jago ya, tapi maksud aku bisa sangat pede gitu, bukannya kerja yang perlahan-lahan tapi selalu kerja dengan menang lomba gitu. Banyak orang seperti itu teman-teman. Ya aku semoga di beberapa lomba yang lagi aku kerjakan semoga dia menang ya teman-teman. Dan aku pun mau buka ulang lagi nih Fiverrku, mungkin mau coba ikut Etsy juga teman-teman. Fiverr Etsy itu biasanya aplikasi situs tempat jualannya para seniman atau orang-orang prakarya gitu ya teman-teman. Kemarin sempat passwordnya hilang, untungnya belum ada pembelinya teman-teman ya. Kalau passwordnya hilang, akunnya hilang pas sudah banyak pembeli, sedih sekali. Ini jadi banyak ngomong yang enggak ya teman-teman, karena emang line art ini aku nggak tahu apa yang mau dijelasin teman-teman. Aku nggak tahu apa yang mau dijelasin. Kita cuma menjiplak aja dengan garis yang lebih halus dan bukan garis rambut-rambut seperti di sketsa tadi ya. Semoga kalian tidak lupa ya, aku tadi lupa jelasin itu teman-teman. Kalau kita garisnya ini lebih halus dalam line art ya, bukan garis yang seperti ini lagi teman-teman. Ini aku bingung mau ngomongin apa, padahal ada hal yang belum aku omongin ya ini. Sebenarnya udah kita omongin di video kemarin, cuma emang harusnya aku ingetin lagi ya. Semoga teman-teman ingat ya. Kak, gimana kalau sketsaku nggak terlalu jelas, jadinya line artnya susah? Agak susah sih kalau seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh balik lagi ke sketsanya dan pertebal lagi sketsanya teman-teman, daripada menurutku kalian tetap usahain gitu dengan sketsa yang nggak jelas mana ujungnya mana garisnya. Itu nanti sayang kalau udah jauh teman-teman, sayang gitu. Coba matiin sketsanya, sejauhnya oke teman-teman ya. Pikachu dan Eevee-nya kelihatan. Dan sekarang penentuan teman-teman, apakah Eevee-nya hitamnya tumpah? Tidak ya, syukurnya tidak. Telinga aman, badan aman. Ini harusnya kaki di sini juga aman. Shawlnya ini biasanya yang agak bakal tumpah ya. Coba kita aja. Tidak teman-teman, tidak tumpah juga. Dan ekor aman. Berarti semua garis sudah tertutup ya. Ini kita di berapa menit teman-teman? Kita di 47 menit. Padahal aku yakin kita bakal lebih cepat dibanding video pertama. Tapi ya apa daya teman-teman, ini kita karakternya 2 dan karakternya bentuknya jauh lebih kompleks daripada Korila-kuma ya. Walaupun Pikachu ini dan Eevee ini karakter yang simple. Cuma kalau Korila-kuma kita kemarin di episode 1 itu kan simple banget ya teman-teman ya. Simple sekali. Kalau ini kita harus memikirin proporsi badan dan lain-lain. Ini aku lagi gambar rumput di bawahnya yang kayak kesetnya itu teman-teman. Ya, di view udah. Ini kalian udah sampai mana teman-teman? Semoga aku tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, atau tidak terlalu berisik ya teman-teman ya. Atau tidak terlalu diem juga, semoga ya. Ini aku berusaha memasukkan musik sih teman-teman, musik Pokemon. Gak tahu kedengeran atau enggak musiknya ya. Nah untuk badan luarnya udah kalau aku. Ini teman-teman kalau masih melakukan line art untuk badan luarnya, teman-teman mungkin boleh videonya di pause ya teman-teman ya, supaya kita nggak makin jauh lagi. Tapi sebenarnya badan dalamnya juga kurang lebih sama teman-teman. Terserah teman-teman deh mau pause atau enggak, aku akan lanjutkan. Badan dalam tuh maksudnya ini teman-teman, tangan, apelnya, matanya dan lain-lainnya. Kalau badan luar ini yang membentuk siluetnya tadi, membentuk badan utamanya tadi ya. Kalau ini sekedar yang ada di dalam badannya. Tapi
Tapi jangan-jangan teman-teman ada yang udah sangat jauh ya. Udah sampai jangan udah mau mewarnai nih, jangan-jangan udah ada teman-teman yang mau mewarnai ya. Sabar ya teman-teman. Atau kalian boleh percepat video ini kalau memang kalian sudah hampir mau mewarnai ya. Aku mau apa namanya, mau ngiklanin atau mau ngasih tahu nama akun Instagramku, tapi kayaknya masih bakal berubah-ubah teman-teman. Dulu tuh namanya Cotton Full Pin, itu maksudnya rubah kapas gitu ya teman-teman. Tapi semenjak denger kapas pas dikupas terus digesek-gesek gitu bunyinya ngilu gitu, aku jadi nggak suka kapas. Jadi sekarang mau berubah jadi Lief Sketch. Tapi kalau bisa mungkin aku mau masukin namaku teman-teman, either Laura Eve atau masukin Tobing gitu. Aku masih belum tahu. Jadi aku mau promosiin Instagramku pun kalau bisa aku pengen pas namanya udah fix gitu. Dulu aku yakin banget Cotton Full Pin tuh nama fixnya teman-teman. Cuma gara-gara dengar kapas keset-keset aja langsung berubah ya sentimennya terhadap nama itu ya. Lucu ya teman-teman ya. Untuk mulut ini kalian boleh lebih tipis lagi dari badannya teman-teman garisnya ya, supaya mulutnya nggak terlihat menonjol banget gitu. Ini terserah, tapi kalau aku matanya mungkin aku mau warnain dari sekarang. Terus aku hapus bagian sininya, mungkin aku hapus ya. Nah ya, kurang lebih begini. Nanti matanya nggak warna hitam aja teman-teman. Kalau warna hitam gini doang agak ini ya, agak kayaknya matanya doang yang kelihatan gitu ya. Nanti warnanya nggak hitam doang, mungkin agak coklat muda ya. Tapi kita bicara ke line art dulu aja teman-teman ya. Tidak usah pusing-pusing dulu membicarakan warna mata. Belakangan aja. Pipinya kayaknya nggak usah dikasih line art ya teman-teman. Pipinya nanti kita shading aja. Jadi pakai airbrush aja, nanti kita warnain aja pipinya. Jadi nggak perlu ada garis luarnya ya teman-teman. Tapi terserah. Ini aku kalau aku bilang terserah teman-teman, bukannya aku malas untuk ngomong atau mengajarkan ya. Cuma menurutku penting juga untuk menemukan di mana comfort zone kalian atau titik nyaman kalian tuh di mana teman-teman, tanpa mengikuti 100% cara gambar aku ya. Makanya kalau aku bilang terserah kalian mau caranya gimana, itu boleh dianggap serius teman-teman. Terserah itu ada dua maksud ya, kalian boleh cari cara bebas sendiri atau kalian boleh tetap ngikutin aku, nggak apa-apa teman-teman. Dan itu tidak bermaksud untuk bermalas-malasan seperti guru-guru ya teman-teman, guru-guru yang bilang terserah untuk kegiatan kelas, nggak gitu maksudku. Sekali lagi mulut lebih kecil, mungkin aku buat di 2%, dari tadi kan aku bikinnya di 3% ya. Ini matanya kok sedih ya teman-teman, padahal matanya si Ivy nih maksudnya cuma kaget aja gitu. Ini mata yang ini yang bikin sedih teman-teman, yang bikin ekspresinya jadi sedih ya. Maaf teman, sudah tidak bisa ditahan lagi tadi bersinnya. Maaf sekali ya, sangat tidak profesional. Ini tadi kenapa matanya jadi sedih? Karena kurang bulat tadi matanya kayaknya ya. Harusnya nggak sedih lagi. Ya, lebih kayak kaget gitu ya sekarang matanya. Oke, aku line artnya udah selesai teman-teman. Cukup memakan waktu ya, line art yang tipis-tipis gini ternyata sulit ya teman-teman. Sebentar, aku cek HP. Miring. Miring. Maaf teman-teman, ini aneh-aneh aja nih. Let's go mewarnai. Apakah udah selesai teman-teman?
Aku akan masuk ke mewarnainya. Ada yang masih ingat caranya? Line, diklik. Nah, di gambar ininya diklik teman-teman, bukan di tulisan line ya. Habis itu reference. Habis itu buat layer di bawahnya, yaitu aku sekarang di layer 3 dan pilih warnanya. Aku mau buat warna kuningnya agak sedikit daripada jadi kuning ini ada dua ya teman-teman. Yang menuju orange sama yang menuju hijau. Saranku untuk Pikachu kuningnya sedikit aja menuju orange, tapi yang pasti jangan menuju hijau ya teman-teman. Contoh karakter yang kuningnya menuju hijau itu SpongeBob di awal-awal ya. Dan SpongeBob yang sekarang juga itu kuningnya menuju hijau. Beda banget sama Pikachu ya. Sedikit ke orange dan warnanya cerah. Warnanya cerah ya. Ini pasti kuning yang aku pilih dan kuning kalian pilih tidak mungkin 100% sama ya. Baik karena layarnya tidak mendukung untuk menunjukkan warna asli, atau ini kan intuisi kita masing-masing ya teman-teman ya. Kuningnya Pikachu tuh menurut kalian, menurut intuisi kalian ada di mana warnanya? Kalau menurutku mungkin di sini, tapi mungkin bisa berubah-ubah. Ini warnanya terang sekali teman-teman. Warnanya terang sekali ternyata. Nyata sekali. Sedangkan kalau menurutku Pikachu tuh warnanya muda banget teman-teman. Nah, kalau menurutku Pikachu warnanya di sini teman-teman. Pasti beda-beda ya. Oke, habis itu aku buat sketch layer lagi di bawahnya untuk ekor. Apa teman-teman ingat tidak? Kenapa ekor dan kaki aku bedain? Karena walaupun warnanya sama teman-teman, tapi kalau dua bentuk ini bertabrakan gini sebaiknya dibedakan. Ini tadi layer 3, kaki dan ekor di layer 4 supaya saat shading tidak bertubruk-tubrukan kita ya. Kenapa? Kalau gitu kenapa nggak ekor sendiri kaki sendiri? Karena ekor dan kaki kan nggak nempel kan? Ekor dan kaki ada jarak yang cukup teman-teman dibuat dari badannya ya. Jadinya nggak perlu kalian bedain lagi, nggak apa-apa. Oke, buat layer satu lagi. Sekarang kita buat apelnya ya. Apel emang semerah ini, kadang-kadang merah tua gini teman-teman. Tapi kalau ini saranku aja, kalian boleh mengikuti style gambarnya karena sepertinya ini akan lebih soft gambarnya. Mungkin boleh apelnya nggak usah merah tua kayak di realita ya, boleh agak diterang-terangin sedikit, agak dipucet-pucetin sedikit dan dicoba-coba teman-teman. Menurutku warna merah ini oke. Di situ aku ambil sketsa bawah lagi, layer lagi di bawah. Aku pilih warna Eevee. Teman-teman masih buka referensinya nggak? Warna apa referensi yang tadi aku suruh googling Pikachu atau Eevee? Kalau masih, teman-teman boleh lihat warnanya terus kurang lebih diikutin ya. Eevee tuh warnanya coklat ya. Coklatnya agak kemerahan. Mungkin di sini ya, aku coba. Waduh, kok tumpah? Tadi pas di tas nggak tumpah. Ini habis itu di sini. Ya. Nah, ini kan kepala sama badannya Eevee kan dipisah sama shawl. Jadi nggak apa-apa kalau kepala sama badannya kalian mau kasih warna di layer yang sama teman-teman. Jadi nggak perlu bikin layer baru, itu nggak apa-apa ya kalau ada dipisah shawl gini. Tapi ekor dan badan kan nempel. Ya sebaiknya buat layer baru saja teman-teman ya, demi keamanan bersama sih tepatnya ini. Habis itu shawlnya warnanya krim, bukan krem teman-teman. Kalau krem kan warna kulit ya, tapi krim tuh maksudnya kuning yang muda, warna Korila-kuma teman-teman. Kalau krim tuh warna Korila-kuma, kalau ada yang masih ingat ya pembelajaran kita kemarin. Ini dia. Ini untuk Eevee menurutku warnanya sih udah cocok. Ini Pikachu ternyata tanpa warna hitam di ujung-ujung ekor dan kupingnya dan tanpa pipi merahnya itu agak serem lihat. Kalau Eevee sih oke-oke aja walaupun cuma kayak gini warnanya teman-teman. Oke. Apa yang belum diwarnain? Kesetnya ya teman-teman. Aku bakal pakai warna hijau karena ini ceritanya keset, bukan keset maksudnya. Inilah teman-teman, ini nanti pura-pura jadi rumput karena kita belum belajar membuat ini. Belajar membuat background ya. Jadi gak usah dipaksain, kita backgroundnya ini aja dulu teman-teman, keset rumput ini loh. Ya, oke. Habis itu ini warna dalam apelnya jangan lupa diwarnain ya. Warna krem aja tuh, warna krim atau warna coklat muda terserah sih. Kita mulai shading yuk.
tiba-tiba udah shading teman-teman. Ngewarnain tuh cepet ya. Ngewarnain dasarnya ini, warna dasar ini cepet banget teman-teman. Lupa, mulutnya ini pastinya tidak kuning dong. Iya dong teman-teman, pastinya mulut tidak kuning ya. Bagian dalam mulut maksudku. Nah, begitu juga kamu. Begitu juga dalam telingamu. Aku akan pilih pinknya agak muda dikit. Nah, ini sayangnya untuk bagian dalam telinga ini garisnya kebuka ya teman-teman. Sayangnya begitu. Kita buat garis aja. Hampir aku salah meletakkan lokasinya teman-teman. Ini loh teman-teman, kita buat garis aja di sini. Kita jadi warnanya semi manual teman-teman. Walaupun sini sama sekali bukan manual ya teman-teman. Pakai apa ya? Pakai ini deh, Baskerville deh. Bagus, agak susah kok. Ini udah tremor nih teman-teman, udah terlalu malam nih aku. Aku outline. Ini semi manual tuh maksudku begini teman-teman. Tutup dulu deh untuk kayak checkpoint gitu. Oke, aman. Habis itu ke sini. Ke sini. Tinggal yang ini. Oke. Nah, warna dasar aman. Oke. Ini terserah sih pipinya Pikachu ini mau kalian masuk warna dasar atau gimana ya. Kita mau shading, gimana caranya teman-teman? Ada yang masih ingat? Plus layer, klik layernya, habis itu clipping mask. Ada yang ingat? Ada yang masih ingat alasannya? Supaya kalaupun nih misalkan contohnya warna pink ini mau kita tumpahin keluar, dia nggak bakal keluar teman-teman. Dia cuma bakal stay di sini, cuma bakal stay di badannya ini. Coba kalau kita nggak pakai clipping mask, kita matiin clipping masknya, tuh dia bakal tumpah keluar ya teman-teman ya. Itu fungsinya clipping mask. Kita ulang lagi itu ya. Apa pengetahuan tentang itu, karena emang wajar sih kalau teman-teman lupa ya. Nah, ini kita mulai dari pipinya teman-teman. Tuh pipinya belakangan ya. Kita mulai dari kuping aja ya. Kuping. Seperti ini doang teman-teman. Kupingnya Pikachu tuh gitu doang ya. Mungkin aku mau pakai Spectra. Coba dulu. Ya boleh. Spectra ini ada di painting kalau teman-teman mau ikutin ya. Dia ada di bagian painting brushnya. Ini brush dari Procreate-nya kok dikasih gratis ya, Spectra ini ya. Habis itu sama polanya di punggungnya. Tapi kayaknya bagus warna coklat ya teman-teman daripada hitam. Iya nggak sih? Iya tidak sih, bagusan coklat ya. Lebih manis gitu kayaknya kalau coklat. Sama badannya. Kegedean tadi, kurang lebih ini nih. Oke. Waduh, hilang. Suka kepencet-pencet nih. Gak sengaja teman-teman tadi kepencetnya ini. Oke. Nah, ini lebih kelihatan nih, ini Pikachu ya teman-teman. Kalau tadi nggak kelihatan, maksudnya pas belum ada pola-polanya. Terus pipinya. Baru boleh pakai soft brush. Gini aja cukup nggak ya? Cukup nggak teman-teman? Cukup lah ya. Habis itu pilih lagi. Ingat cara milih supaya dapat warna kuning ini, tinggal ditahan aja pakai satu jari ya. Terus apa teman-teman, ke bawah ke kanan ya. Dan ini boleh sedikit ke oranye dikit. Mau ngapain tuh kak? Yuk kita lihat.
boleh aku pakai Spectra lagi. Teman-teman kalau mau pakai soft brush atau medium brush juga boleh teman-teman. Ini dia teman-teman, shading, masih memberikan bayangan ya. Pakai medium brush aja teman-teman. Aku sambil bikin video gini pun nggak apa-apa ya kalau aku sambil apa ini namanya, sambil tetap mikir gitu teman-teman, dan ngulang-ngulang lagi itu nggak apa-apa ya. Karena menurutku ini aku bukan guru yang apa ya teman-teman, aku pun belum bisa menyebut diriku sebagai guru, tapi maksudku guru yang terbaik pun tetap belajar teman-teman ya. Apalagi aku yang hanya manusia biasa ya, jadi tetap akan melakukan, walaupun aku coba minimalisir dengan sedikit persiapan ya, untuk video-video ini aku persiapkan, tapi tetap aja pasti akan ada kurang-kurangnya. Walaupun jangan selalu dimaklumi teman-teman ya, cuma maksudku ini aku sambil apa namanya, sambil coba-coba sendiri juga gitu, apakah ini cocok atau enggak, itu mohon maaf ya teman-teman, tidak apa-apa ya, semoga tidak apa-apa. Oke. Di telinga juga boleh dikasih, di bawah telinga juga seperti ini ya. Oke. Mungkin di pipi ini juga teman-teman. Oke. Di situ aku mau pakai smudge tool atau penghapus untuk di beberapa bagian yang menurutku agak nggak perlu teman-teman. Mungkin di bawah tangan ini, di sini. Mungkin sebenarnya ini dulu ya teman-teman, punggung ini dulu aja udah cukup ya. Sambil coba-coba ya. Coba bandingin sama gambar Pikachu yang ini teman-teman. Soalnya aku suka gambar Pikachu yang ini, shadingnya nggak terlalu banyak ya, malah pakai warna biru loh teman-teman. Mikir apa nggak tahu, tapi bagus ya. Oke, maaf kepotong sedikit ya teman-teman. Ini videonya kepotong sedikit karena tadi aku suaranya sudah habis banget ya. Jadi tadi aku pause istirahat sebentar. Dan teman-teman, apakah ada yang sadar, ada yang berubah? Mata Pikachu-nya aku ubah teman-teman. Tadi aku merasa ada yang beda gitu ya. Dan balik lagi ke komposisi dan juga penyatuan fokus kita dengan karakter background. Apa teman-teman? Aku mau samain aja matanya bentuknya seperti ini. Jadi segitiga oval seperti si Eevee ini ya teman-teman. Ini aku sebenarnya bisa aja edit videonya biar langsung ke sini ya teman-teman, nggak perlu aku hapus-hapus, nggak perlu kelihatan aku ganti bentuk matanya dan lain-lain. Tapi kita mau video ini pure aja teman-teman, nggak ada yang ditutup-tutupin lah gitu. Jadi, nah ini terserah kalian, apakah kalian mata Pikachu-nya mau tetap lingkaran seperti yang sebelumnya atau mau ikutin aku. Kalian boleh seperti itu, atau kalau kalian mau Pikachu-nya lingkaran, Eevee-nya matanya tetap begini, boleh juga. Atau Pikachu-nya kalian matanya mau bikin lingkaran, atau Eevee-nya terus kalian bikin lingkaran juga, itu terserah juga teman-teman ya. Aku sepertinya lebih suka melihat mata yang seperti ini. Dapat dilihat juga dari gambar-gambarku, hampir semuanya matanya nggak ada yang lingkaran melebar perfect gitu ya teman-teman. Selalu saja matanya tuh oval gitu. Ini mungkin preferensi ya, bisa jadi preferensi, bisa jadi memang menyesuaikan komposisi. Hanya saja itulah update-nya teman-teman. Pas aku pause sebentar videonya, habis aku minum, ini perubahan yang terjadi. Oke, kita lanjut ya, kita masih di shading ya. Oke, shadingnya satu jari tahan untuk dapat warna ini. Di situ aku mau ke kanan sedikit. Dan aku pakai apa ya teman-teman? Aku pakai Spectra deh. Nah, ini ya. Ini
yang warna gelapnya biar di bawah. Ini spektranya bantu nutupin supaya nggak kasar banget ya. Atau kalian bisa pakai medium brush atau hard brush, terserah ya. Ini loh teman-teman, maksudku ini kan kita kemarin udah shading sedikit gitu ya. Ini aku tempel sedikit pakai warna kuning yang lebih cerah. Jangan terlalu gelap karena jadinya kayak dry gitu, kayak kering gitu loh teman-teman. Kalau shadingnya kita bayangannya warnanya terlalu gelap ya. Itu pendapatku, oke? Tapi kusarankan kalian boleh mengikuti cara ini juga teman-teman. Kalau dirasa ini nggak agak aneh gitu, boleh dihapus. Kayak di tangan ini aku akan hapus sedikit. Oke. Terus aku lanjut buat ini ya. Boleh juga kalian pakai smudge tuh untuk kalau ada yang masih kasar-kasar biar dihalusin gitu ya. Nah, terus yang berubah juga nih pipinya. Aku kecilin teman-teman, ini kan sebenarnya mau menunjukkan tembemnya gitu karena lagi makan apel ya. Ini aku kecilin karena kalau enggak jadi kayak kerutan. Mendingan aku pertebal dengan shading, warna shading dengan bayangan gini teman-teman ya. Mendingan begitu sih kalau menurutku. Nah, jadi rada-rada beginilah gitu. Garis line artnya untuk di pipi nggak usah terlalu panjang teman-teman, jadi kayak kumis gitu. Bawah mulut juga boleh sedikit dikasih bayangan, bawah mulut sini nggak usah banyak-banyak atau terlalu lebar ya bayangannya teman-teman. Ini kita bukan mau bikin Pikachu-nya lagi pakai lipstick warna kuning ya, kita cuma mau kasih bayangan aja di bawah hidung juga ya. Pas di zoom out kemungkinan kecil juga nggak terlalu kelihatan sih cuma boleh lah teman-teman untuk menghidupkan gambar kita ya. Ini emang kalau aku bikin video yang seperti ini teman-teman, jadi sambil ngomong ini emang jadi serak jadi serak banget ya. Makanya kemarin aku nggak maksain deh. Biasanya aku tetap paksain walaupun suaranya udah mau serak, kedengeran serak ya. Cuma kemarin aku istirahatin. Nah, di situ banyak beberapa perubahan terjadi dalam gambar ini. Gak apa-apa ya teman-teman. Aku yakin kalian udah hebat, bisa ngikutin pasti ya. Ini aku adjust sedikit ya. Oke. Shading pertama ini nggak usah terlalu banyak teman-teman, cukup itu dulu. Aku mau shading apelnya, jadi kita nggak usah terlalu kaki dan ekor ya teman-teman, lupa aku. Gimana, ingat plus tekan clipping mask, pastiin layer 14 ini di atas layer yang mau kita kasih bayangan dan efek-efek ya. Mari ini aku kepo juga, kalian ini sama kayak aku pakai spektra untuk shading ini atau kalian pakai brush, airbrush teman-teman? Boleh diceritakan ya. Ekor lupa juga nih, bukan lupa sih, maksud aku belum. Ini ekornya juga belum kita kasih warna coklat ini ya, coklat ini. Bukan lupa ya teman-teman, emang kita kan kemarin janjinya mau belakangan. Oke, kita buat sekarang. Udah di sini doang teman-teman, kecil nih. Udah di sini aja, nggak susah kok ya. Untuk ekor selesai, kaki selesai, kita ke apel ya. Ingat plus pastikan layer 15 di atas apelnya dan tekan clipping mask. Kita tahan, habis itu kita ambil ke kanan, boleh ke bawah sedikit aja. Buat yang lupa apa tuh ke kanan, maksudnya ini teman-teman, dari warna apel ini kalau kalian mau nentuin warna bayangannya apa, kalian boleh ke kanan dan pergerakan ke bawah sedikit aja di kolom warna ini ya, sedikit, jangan terlalu banyak ya, nanti jadi terlalu gelap. Ini pun kalian boleh ubah-ubah sendiri kalau warnanya kurang pas menurut kalian ya warna bayangannya, boleh kalian ubah-ubah ya. Bayangan apel itu yang di bawah tangannya, jadi bayangan tangannya memegang apel gini, dan juga di bagian bawah apel ini ya. Nah, habis itu aku mau ambil warna yang lebih terang dan aku kasih sinar gini teman-teman. Ini ya, jadi apelnya kayaknya random gitu ya.
dan shiny, shimmering gitu, splendid. Oke. Menurutku shading itu kalian gak usah terlalu banyak mikir ya teman-teman, cukup sekedar-sekedarnya aja. Nanti kalau kurang tinggal ditambahin. Tapi kalau udah kebanyakan itu susah nguranginnya teman-teman. Jadi mending dari awal sesimpelnya dulu aja, nanti tinggal kita tambah-tambahin ya. Habis itu apa ya? Aku mungkin mau matanya Pikachu ini teman-teman, biar hidup sedikit gitu ya. Nah, aku mau nunjukin kalian gimana cara aku bikin. Contohnya di Patamon, ini matanya seperti ini. Aku udah pakai efek-efek jadi nggak kelihatan ya. Ini Pikachu aja deh. Jadi matanya banyak warna, ada putih, biru, pink, coklat muda, coklat tua. Dan nanti kita asal-asal aja temen-temen di smash gini. Aku akan coba jelasin lagi ya. Semoga bisa sebagus gambar sebelumnya itu ya. Oke, pertama pastinya warna putihnya. Aku pakai pensil aja kali ya. Ini ya, ini warna putihnya pertama-tama. Nah, warna putih ini kalau bisa kayak gini aja teman-teman, gak usah diapa-apain. Kita tambah lagi layernya. Nah, gini. Terus kalian ambil jari ini, dibuat kecil aja teman-teman. Size-nya 3% aja ya. Terus kalian boleh aduk-aduk gini gitu loh. Nah, jadi kayaknya shining gitu teman-teman. Kalau teman-teman merasa berantakan nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kalau dari zoom memang kelihatan ya, garis jalur smudge itu kelihatan, tapi begitu di zoom out tuh jadi kayak matanya ada airnya gitu teman-teman. Itu ya caranya aku membuatnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai cara ini, it's okay juga ya. It's okay, tinggal gambar mata biasa aja, atau matanya kalau mau dibuat lurus aja juga nggak apa-apa ya. Nah terus kalian tetap tambahin sedikit putihnya kayak gini, mungkin barang 3 titik ya. Nah, jadi kalian di antara putih yang udah kalian smudge tadi tetap kalian tambahin titik. Habis itu pakai warna pink. Warna pink bagian bawahnya aku mau giniin. Nah, teman-teman boleh ikutin nih caranya. Tinggal kasih garis di bawah lingkaran-lingkarannya ya. Ini mungkin pas di zoom out nggak bakal terlalu kelihatan teman-teman, cuma it's okay. Yang putih atas juga diginiin. Habis itu warna birunya yang cerah teman-teman, biru rada-rada biru muda stabilo ya, di sisi yang berlawanan. Jadi begini teman-teman cara aku membuat mata Pikachu dan Patamon tadi ya. Ini kalian nggak perlu detail atau perfeksionis teman-teman, tuh kan di zoom out juga tuh. Habis itu bikin layer satu lagi pakai warna coklat yang gelap menuju hitam ya. Mungkin sekarang kalian boleh pakai hard airbrush, ini ada di bagian airbrush, atau pakai apapun, tapi kalau bisa jangan pakai pensil lagi karena pensil tuh kecil banget ya teman-teman tadi ya, agak susah karena ini tuh kita akan membuat sesuatu yang cukup lebar jaraknya. Ini tekan-tekan gitu. Terus boleh deh kalian tambah-tambahin lagi kalau merasa ada yang kurang gitu. Kalau menurutku aku mau tambahin biru sedikit. Ini bukan sedikit sih ya, agak gede ya. Biru gini aku mau tambahin ya. Nah, beginilah matanya teman-teman. Aku mau bandingin sama yang ini. Kalau yang ini lebih banyak lagi ya putih-putihnya, jadi lebih shiningnya lebih banyak lagi. Aku nggak tahu deh apakah mau seperti itu atau tidak, karena gambar Pikachu yang tadi itu, yang sebelumnya itu kan dia memang lineless teman-teman. Kita kan pakai line art ya. Ini maksudnya gambar tadi kan hampir nggak pakai line art, jadinya harus dibuat lebih shining gitu. Cuma kalau yang ini aku nggak tahu apakah perlu se-shining itu, tapi ini aku tambah-tambahin aja deh.
tambah-tambahinnya pun juga tetap mikir ya teman-teman ya, jangan asal ditambah-tambahin. Tadi aku hampir aja asal nambah-nambahin. Ya kurang lebih seperti itulah. Ini sebenarnya bagian-bagian kayak gini yang bikin gambar tuh asik kalau menurut gue teman-teman ya. Bagian yang mana trial and errornya tuh full banget. Ini buat kalian yang nggak tahu apa itu trial dan error, itu maksudnya ya mencoba gagal, mencoba lagi dan gagal lagi gitu loh. Jadi kayak eksperimen lah ya. Kayak eksperimen sampai nanti akan berhasil, atau bahkan sampai nanti gak bakal berhasil. Banyak kok teman-teman seniman yang sampai mati pun masih belum bisa nemuin cara menggambar yang benar-benar dia sukai gitu ya. Padahal kerjanya tiap hari tuh gambar gitu. Semisterius itu dan seasik itu untuk eksperimen tuh, semisterius itu dan seasik itu ya. Oke, untuk matanya kalau menurutku shadingnya segini dulu aja. Semoga teman-teman bisa ngikut. Habis itu kita mau tambah satu layer lagi di atas, di clipping mask lagi di atas ini teman-teman, kuning warna dasar kita ini loh ya. Kita mau tambahin clipping mask lagi dengan warna putih. Semoga teman-teman masih inget ya, ini mau ngapain. Ini mau ngasih highlight, jadi warna putih begini teman-teman ya, bagus ya, warna putih gini loh ya kan. Kalian masih inget kan, selain ada bayangan yang warnanya lebih gelap, ada juga highlight yang warnanya menuju putih, atau bahkan terkadang putih ya, terkadang full putih gitu. Ini dimana diletakkannya, biasanya aku letakkan di atas kepalanya, di atas telinganya tuh, di bagian atas gitu lah teman-teman, di atas tangannya contohnya seperti ini. Nah contohnya seperti ini di bagian atas tangannya ya. Jadi Pikachu nya pun juga shining, shimmering, splendid ya. Ini itu boleh ya. Pipinya, dan aku extend sedikit sampai sedikit ke leher, jadi nggak cuma di pipi aja kayak begini teman-teman. Boleh teman-teman ikutin. Tadi telinga belum ya, tipis-tipis aja tapi usahakan tetap terlihat. Nah aku mau tambahin sedikit mungkin di punggungnya gini ya. Boleh ya. Habis itu tambah satu layer lagi di clipping mask di atas layer ini lagi ya teman-teman. Aku mau coba menambahkan warna hijau. Wow, bayangan hijau, agak kebiruan mungkin ya. Pakai soft brush aja. Aku agak transparansinya aku kecilin dan ukurannya aku gedein. Untuk satu kali aja teman-teman. Nah kita coba ya, 1, 2, 3. Nah untuk satu kali gitu aja. Tapi kayaknya hijau kurang gelap teman-teman. Kita buat biru menuju ungu aja ya. Nah, satu kali garis. Nah gitu ya. Yuk kita buat sama-sama. Kalau menurut kalian terlalu gelap, kalian boleh pakai warna lain, bebas ini ya. Ini juga bukan wajib teman-teman, ini aku hanya trial and error versi aku ya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk di kakinya jangan lupa teman-teman, di kaki dan ekor juga kan ya, kita perlu bayangan yang sama. Satu garis, nah di kaki satu. Oke. Gitu kurang lebih teman-teman. Terus kita belum ke EV-nya ya, tapi untuk Pikachu-nya udah kelihatan bentuknya ya sahabat-sahabat. Ini aku keseringan ngomong gini ya teman-teman gitu, kayaknya keseringan ya. Jadi mau diganti sobat-sobat tapi kayaknya susah. Oke, kita mulai EV. EV aku warnanya nih, warna EV ku ada di layer 6. Seperti biasa gimana teman-teman caranya? Add layer, tekan clipping mask. Habis itu tekan warna EV-nya dan belokin ke kanan ya, seperti itu ya, seperti biasa. Kanan dan sedikit ke bawah, lupa aku tadi. Nah, kita mulai deh shading di bagian yang memang seharusnya ada bayangannya ya. Jadi di sini pasti dong kalau muka ketemu bulu-bulu, pasti bulu-bulunya ini menciptakan bayangannya. Jadi di sini boleh. Di bagian bawahnya juga kita kasih bayangannya. Di bawah ekor juga pasti ada bayangan. Pokoknya di bawah suatu objek itu pasti ada bayangan ya kan teman-teman, bener ya. Di sini ada bayangan. Ini kalian boleh
akan lebih bagus kalau bisa memikirkan sendiri idenya, bayangannya di mana. Atau nggak apa-apa juga teman-teman, bukan berarti kalian payah atau apa kalau masih belum kebayang bayangan tuh di mana aja. Kalian boleh ikutin aku aja ya. Gak usah diambil pusing teman-teman. Ini bukan ujian ya. Kalian boleh ikutin aku, tapi bagus juga kalau kalian bisa visualisasikan sendiri bayangan tuh ada di mana. Ya, oke. Semoga nggak terlalu cepat. Aku sekarang mau masuk ke ekornya. Oke, habis itu kita ke shellnya. Ini cepet ya teman-teman. Apa bukannya aku suruh cepet, maksud aku prosesnya tuh cepat ya ternyata ya. Yang bikin lama itu memang di line art ya, di membuat tadi garis luar sama di membuat ide ya dalam sketchingnya. Ini tadinya videonya aku kira bakal lebih singkat dari video sebelumnya karena kita nggak bahas lagi tools-toolsnya teman-teman, tapi ternyata karena gambarnya objeknya ada dua dan gambarnya lebih kompleks, gambarnya ini bercerita juga, jadinya ya pasti sudah seperti sewajarnya videonya tetap aja ya 1 jam lebih juga, mungkin hampir 2 jam juga teman-teman kayak video kemarin ya. Oke, untuk shadingnya telinganya Ivy di sini di atas ya, lucu juga ya. Telinganya tuh tekan aja pakai warna yang gelap. Kalian pakai soft brush aja teman-teman, telinganya nggak usah banyak-banyak, gini aja, tinggal diginin aja teman-teman, udah cukup kok ya, pakai satu warna aja. Oke, apalagi aku rasa oh iya, ini matanya sama warna putih, aku pakai Narinder pensil. Gini ya. Nah situ yang di bawahnya iya yang salah. Ini aku paling atas nih, dibarengin sama layer 16. Ini aku hapus dulu, aku salah teman-teman. Tuh, nggak kehapus. Gini loh, ini tadi yang mau aku lakukan teman-teman. Salah, aku harus di layer 16 untuk bulatan yang pertama ini. Nih bulatan yang nggak kita ganggu, nggak kita apa-apain ya, aku taruh paling atas ya. Barulah di layer bawahnya, layer 17 yang bulatan-bulatan seperti ini teman-teman. Tadi itu maksudku, aku mau seperti itu loh. Kok malah agak chaos tadi ya, panik kayaknya. Ini barulah bulatan-bulatan yang ukurannya lebih kecil lagi teman-teman, ukurannya lebih kecil lagi dibandingkan sebelumnya. Untuk ininya, smudge-nya. Ya. Habis itu boleh balik lagi, pertebal lagi, tetap taruh titik-titik sedikit. Putihnya tetap ada yang jelasnya sedikit gitu maksudku. Balik warna pink di bawah sini. Di bawah sini. Dan nanti di seberangnya warna apa teman-teman? Biru ya. Biru mana? Seberang sini warna biru sedikit aja. Kalian gak usah berharap ini kelihatan ya, gak usah berharap kelihatan banget gitu di kanvasnya, karena nggak bakal kelihatan banget juga teman-teman. Baru bawahnya kita ambil warna yang hampir hitam atau warna hitam aja sekalian, pakai soft brush ukuran kecil bagian atasnya ya. Oke, matanya Ivy udah jadi. Sekarang kita tinggal kasih highlight ya, belum ya, Ivy-nya belum dikasih highlight. Warna ini kan Pikachu warna kuning terang, makanya highlightnya warna putih ya. Kalau Ivy warnanya nggak usah putih banget, mungkin boleh ke atas sini. Oke.
pipinya. Di situ kakinya. Dan ekornya ini ya. Ini bagian yang cukup penting untuk di highlight ya. Oh sorry, ekornya kan beda layer ya. Ekornya nih, sudut-sudutnya ini ada penting di layer, kecil-kecil aja. Nih per garis ini loh maksudku teman-teman. Ini aku nggak ngecek, semoga semua pergerakan dari sebelum-sebelumnya itu terlihat di kamera ya teman-teman. Taunya nggak kelihatan kan, lucu juga nih. Kalau nggak kelihatan nih lucu juga. Nah, di badan boleh dikit, nah gitu aja. Sama di atas telinga dikit-dikit aja ya. Yang kurang adalah pipi ya teman-teman, pipinya si siapa nih? Siapa kamu namanya? Siapa? Ivy, pipinya si Ivy belum ada blushnya. Ini, oke. Sejauh ini sih aku dari kemarin pun jauh lebih suka gambar Ivy-nya daripada Pikachu-nya ya. Yang mana sayang banget teman-teman, kalau bisa dalam gambar kita tuh semuanya kita suka ya, jangan ada yang kita gak puas gitu. Tapi menurutku manusiawi aja teman-teman kalau dalam satu gambar tuh ada yang kita suka dan ada yang kita nggak suka ya. Mungkin Pikachu-nya aku mau kasih highlightnya, tambahin dikit-dikit lagi deh ya. Highlightnya kegedean. Mungkin aku mau kasih highlight dikit lagi. Tapi kalau terlalu banyak highlight juga jadi kayak nggak alami ya. Gak apa-apa. Habis itu teman-teman kita ke line art. Nah bagian yang cerah gini teman-teman, hapus sedikit aja. Nah sedikit aja gitu ya, biar line art kita juga rada dinamis gitu maksudnya ya. Ini ide baru ya teman-teman. Maksudnya bukan ide baru, maksud aku baru kali ini kita lakukan ya. Kemarin kan kita percayakan saja semuanya pada line art. Oh ya, Ivy-nya belum kita kasih bayangan biru ya. Soft brush. Di ekornya tidak lupa. Nah ya. Nah Pikachu ini mungkin warnanya mau aku gelapin sedikit. Gimana caranya teman-teman? Klik layernya Pikachu, klik adjustment di sebelah sini. Habis itu boleh curves, boleh color balance, boleh hue. Mungkin aku mau coba curves. Sayangnya sorry, kita harus ini dulu, satuin dulu teman-teman. Pikachu-nya harus disatukan dulu. Group. Baru tadi kita flatten. Nah ini sebenarnya aku juga ngerti nggak ngerti ya. Ini full trial and error ya. Ini aku mau Pikachu-nya warnanya kuningnya lebih nyala ya. Dan biasanya di daerah sini teman-teman, antara biru dan hijau ya kalau mau ubah warna. Kalau yang merah ini ubah jadi negatif gitu loh teman-teman. Kalau kalian terlalu ekstrim, dikit-dikit aja ya, supaya dia nilainya jadi hampir sama si Ivy ya untuk warnanya. Ivy kan warnanya lebih gelap gitu. Mungkin di sini oke. Habis itu untuk dua subjeknya udah, teman-teman. Ini apa hubungannya dengan pelatihan kita tentang komposisi? Ini teman-teman, kalian jadi tahu ya, ini ada ceritanya kan, dimana Ivy lagi mau jalan, tapi dilihat Pikachu makan, terus Ivy jadi kayak either pengen juga, ngiri dan lain-lain gitu ya teman-teman. Dengan komposisi yang baik kita jadi tahu fokusnya, posisi karakternya di mana, dan apa yang dipikirkan karakter kita. Seperti itu teman-teman kalau kita berlatih komposisi. Aku rasa sih kalian udah cukup mengerti. Kita selesaiin aja gambarnya yuk. Kita selesaiin dulu gambarnya. Nanti kita buat background dan lain-lain, baru kita tutup ya.
Menurutku kalau kalian udah bisa gambar ini dan kalian sudah pede, sudah mengerti, tanpa mikir-mikir panjang atau tanpa pusing gitu ya, perlahan-lahan gitu, itu kalian sebenarnya sudah tidak disebut beginner lagi teman-teman ya. Kalau kalian bisa ngikutin video ini dari awal sampai akhir dan kalian ikut gambar, mau apapun hasilnya, itu kalian sudah bukan lagi beginner teman-teman, mungkin udah bisa masuk grade yang advance ya, intermediate ya. Karena untuk fokus, observasi, dan melakukan sesuatu sesuai arahan, itu sebenarnya dalam art itu bukan sesuatu yang gampang ya. Oh iya, aku malah jadi ngomongin yang lain. Ini aku ngasih bayangan teman-teman. Ngasih bayangan karakternya dengan warna hijau yang lebih tua ya. Di bawah kaki, di bawah badannya. Ingat bayangan tuh gak cuma di kaki ya teman-teman ya. Ini kan bayangan di kaki, oke. Nah kaki ini juga pasti harus ada bayangannya dong, walaupun gak menyentuh lantai gitu maksud aku. Jadi aku kasih bayangan di situ ya. Habis itu layer clipping satu lagi dengan warna hijau yang lebih gelap lagi. Aku mau buat di ujung-ujung, terlalu gelap deh. Mau di ujung-ujung ini, di ujung-ujung karpet rumput kita ya. Gitu. Habis itu ambil nariner pensil, aku mau buat garis-garis teman-teman. Ini menunjukkan kalau ini rumput ya. Garisnya nggak usah terlalu diambil pusing, cukup buat garis-garis aja dan segitiga-segitiga rumput. Ini tuh hanya akan dilihat sekilas, jadi kalian nggak terlalu perlu ngebayangin proporsinya ya. Walaupun ngomong gitu tetap aja aku ngapus ya kalau terlalu banyak. Emang susah ya teman-teman ya, kita mau dibilang gak usah terlalu dibanyakin, tapi supaya kita puas dengan seni kita sendiri, kadang-kadang kita harus fokus ngeliatin ya, ini bagus atau enggak gitu ya. Nah, gak usah terlalu banyak. Habis itu ambil warna putih, kita akan buat bunga-bunga kecil teman-teman. Jadi di rumput ini makin kelihatan lah kalau ini tanaman gitu ya ceritanya. Bunga-bunga kecil aja. Bentuknya pun juga nggak usah terlalu jelas. Aku yakin teman-teman tahu ini bunga. Ini bunganya di lantainya aja teman-teman, nggak usah rumputnya seakan-akan jadi batangnya ya. Bunganya ini terserah mau kalian taruh sini, mau ditaruh kalian di atas rumputnya. Pokoknya ini hanya untuk menunjukkan kalau ini tuh tanaman gitu. Ini tuh tanda kutip potongan dari background yang nggak kita gambar ya. Dan bentuknya pun nggak harus selalu berkelopak-kelopak gini. Kan boleh sekali-sekali bentuk bulat-bulat gitu. Oke, habis itu kita kasih background ini jangan warna putih ya. Warna apa ya teman-teman? Pastinya warna cerah. Atau kalau mau putih gini, kalian boleh tambahin layer persis di bawah, di atas background, persis di atas background. Jadi layer ini layer paling bawah lah gitu ya, paling bawah nih. Karena di bawah background udah nggak ada lagi. Ambil warna yang kalian mau, warna cerah yang kalian mau. Aku mau coba biru, soft brush, terus gini aja teman-teman. Nah, gini aja sih udah bisa nih jadi backgroundnya. Coba di bawahnya, nggak perlu ambil pusing sebenarnya. Cuma aku lagi mikirin ini mau warna biru atau apa ya. Terus letaknya di atas, di bawah. Yang pasti either biru, hijau, kuning atau pink. Coba kuning. Kuning bagus juga ya teman-teman ya. Kuning bagus juga, dan letak di bawah ini juga bagus juga ya. Nanti kita coba pink ya teman-teman. Letak di bawah ini bagus juga. Aku mau coba pink. Jadi aku kalau milih pink tuh selalu pink rambut Anya ya teman-teman, hampir selalu pink rambut Anya. Jadi bukan pink yang cerah banget atau pink magenta gitu, jarang banget aku pilih pink. Pink juga bagus ya.
Aku akan milih pink. Ini bagus juga. Oke, aku ke galeri dulu sebentar untuk ngeliat dari jauh. Oke. Masalahnya kalau pilih pink, hampir semua gambar tutorialku tuh bakalnya pink ya teman-teman. Ya mungkin emang ini warna amanku ya. Kalian pakai warna apa teman-teman? Apakah pink juga? Apakah tadi warna kuning? Boleh ya kalian either jawab di komen kalau videonya ada yang nonton. Video kemarin lumayan loh yang nonton teman-teman. Terima kasih sekali ya, terima kasih. Habis itu aku mau kasih bayangan sedikit. Bayangan ini warna hitam teman-teman. Bayangan gini maunya sih ya. Bayangan gini supaya gambarnya nih, apalagi kalau warnanya cerah banget teman-teman, kayak Pikachu ini warnanya cerah banget ya kuningnya, supaya gambarnya tidak ditelan oleh background. Ini kan background putih, ini kuning, jadi seakan-akan suka nyatu gitu kan. Jadi boleh aku mau tambahin bayangan gini satu sisi aja teman-teman, sebelah sini jangan. Di sebelah sisi kita janjian aja ya, sisi sebelah kiri aja ya. Nah itu deh. Gitu ya. Oke, aku sekarang mau tambahin efek-efek. Pertama warna orange ini. Ini apa teman-teman? Apa ada yang masih ingat dari video sebelumnya? Betul, ini tanda kaget ya. Tanda kaget begini teman-teman, yang kemarin kita buat di Gorilla Kuma. Ini kita lakukan lagi ya, karena dia kaget teman-teman. Ini bukannya jalan malah makan apel ya. Terus untuk Pikachu-nya aku mau kasih warna pink, love gini ya. Dia nggak peduli teman-teman. Mau Eevee marah kek, pokoknya dia makan apel ya. Mau gimana pun juga. Boleh kasih smiley. Ini tuh efek-efek kayak gini untuk lucu-lucuan aja teman-teman. Jadi kalian gak usah terlalu banyak mikir ya. Boleh yang kalian anggap cocok aja gitu. Aku mau kasih tanda seru juga di sini karena kayaknya yang warna oranye tadi nggak semua orang tahu ya teman-teman. Ini loh, logo ini kayaknya nggak semua orang tahu. Nggak apa-apa ya, aku tambahin tanda seru. maaf tadi aku tercekuk dan keluar sedikit sendawa, sorry sekali ya. Daripada smiley aku tambahin love lagi aja deh ya. Love lagi aja, enak gitu, enak sekali apelnya. Kalau apel tuh di Pokemon apa ya? Kan kalau jeruknya kan oranberry, peachnya pecha berry, cherry berry, apel apa ya? Gak ada kali ya. Oke, ini gambarnya. Oke, menurutku cukup bagus ya teman-teman ya. Kita belajar ini. Aku mau coret-coret gambarnya teman-teman. Aku tambah layer satu lagi aja supaya aku nanti tinggal hapus gitu. Kita belajar apa? Fokus kita, subjek kita adalah ini yang kita makan waktu paling lama. Dua hal ini dengan protagonisnya adalah Pikachu-nya. Dia posisinya paling besar, paling dekat dengan kanvas, paling mudah dilihat. Ini adalah background things kita, efek-efek ini, warna-warna ini semua adalah background gitu ya teman-teman ya. Sehingga walaupun kita tetap buat sebagus mungkin, kita tidak menghabiskan banyak waktu di situ. Dan dengan komposisi seperti ini, kita tahu Pikachu letaknya lebih ke sini dan Eevee berada jauh dari kanvas. Seperti ini Pikachu, ini Eevee, gini ya. Karena kita menggambar Eevee-nya lebih kecil, Pikachu-nya besar, jadi kita tahu posisi mereka. Seperti dua kertas ini ya. Saat seperti ini pasti jauh lebih besar ya, walaupun sih size sama ya. Itu kita belajar perspektif, sedikit sih perspektif ya, kita belajar distance dan juga apalagi teman-teman. Apalagi kemarin, ini loh, proporsi, balance ya. Habis itu kita juga dengan menggambarkan ini ekspresi dan keadaannya seperti apa, kita bisa buat cerita di dalamnya teman-teman ya. Seperti apa ceritanya? Ya Pikachu bukannya ikut Eevee jalan, malah
makan dulu. Atau mungkin cerita lainnya adalah Eevee lagi jalan-jalan terus dia lihat Pikachu makan apel dan dia iri gitu. Pokoknya dengan gambar ini kita bisa menggambarkan kalau Eevee nih ngiri atau sadar akan Pikachu yang sedang makan. Apapun cerita di baliknya bisa bermacam-macam gitu ya teman-teman ya. Kalau kita asal menggambar aja, cerita ini nggak bakal bisa didapat orang-orang teman-teman. Apalagi menurutku 70% itu biasanya gambar kita itu dilihat oleh orang yang tanda kutip awam ya. Maksud aku bukan seniman juga gitu. Dan akan sangat bagus kalau kita bisa membuat cerita yang jelas supaya mereka bisa sadar gitu ya. Bukan sadar, mereka bisa mengerti. Menurutku sangat sayang kalau gambar kita cuma bisa dimengerti oleh sesama seniman, nah itu ya. Gitu deh teman-teman. Habis itu apalagi teman-teman, pipi ini loh. Pipi ini kita sengaja gambar ini supaya terkesan ada buat tembem gitu ya. Ada buat tembem seperti ini nih. Nah, seperti ini orang kalau lagi makan sesuatu ya, ada tembemnya gini. Ya kan, kayak lagi puff, pipinya tuh puff gitu ya. Itu kita udah bisa buat juga untuk menjelaskan ceritanya. Untuk background kita memang belum belajar, jadi sesimpel mungkin, tapi sesimpel mungkin pun menurutku kita udah membuat background yang cukup bagus teman-teman ya. Oke deh, ini aku zoom dulu. Ini sayangnya teman-teman ya, di kamera sekali lagi aku udah bilangin berkali-kali sih. Maaf kalau bosan, tapi di kamera warnanya tuh nggak bisa sesuai gitu dengan apa yang aku lihat di mataku langsung ya. Nggak apa-apa, ini warna aslinya seperti apa kalian bisa lihat di awal video tadi udah aku tunjukin, dan habis ini seperti biasa aku kan tampilin speed paint-nya gitu ya. Tapi kalau boleh jujur, menurutku untuk gambar kali ini untuk reviewku tersendiri ya, pasti gambar kalian beda-beda. Aku jauh lebih suka Eevee-nya teman-teman. Eevee-nya terlihat lebih dibuat oleh profesional gitu ya. Kalau Pikachu-nya masih kelihatan kayak ada yang kurang gitu. Mungkin reviewnya apa? Berarti ini untuk aku sendiri pun yang masih belajar, pastinya ya teman-teman, walaupun aku bikin video ini aku pun 100% masih belajar. Dalam aku membuat proporsi itu ternyata masih kurang, terutama di bagian Pikachu. Di bagian Eevee aku udah suka teman-teman. Untuk gambarku di bagian Eevee aku sangat puas. Jangan lupa apapun hasilnya, kasih tepok-tepok di punggung kalian karena sudah bisa menggambar sejauh ini teman-teman ya. Nextnya aku masih menentukan apakah kita belajar tentang background atau kita udah bisa mulai menggambar orang. Wow, menggambar orang. Kita lihat aja ya. Oke, aku Laura Eve Tobing pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih udah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.